يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم. Hadirin jamaah sekalian, kita awali taklim kita dengan rujukan kitab Riyadhus Shalihin di tengah guyuran hujan yang sangat deras ini, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang saya muliakan, saya hormati, para orang tua kami, wabil khusus pada seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, semoga Allah senantiasa berikan keberkahan, kemuliaan pada para pengurus untuk memberikan pelayanan terbaik pada kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh dan amal jariah bagi para pengurus masjid ini untuk memakmurkan masjid, ya, sehingga masjid ini bisa membawa keberkahan di lingkungan perumahan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang belum berdoa, saat turun hujan berdoalah, karena hujan ini pastilah membawa rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum doa, mari kita berdoa. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan curahan hujan yang deras ini membawa keberkahan, membawa kemanfaatan. Amin. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW saat turun hujan, ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan hadis masih terkait tentang muraqabah, bab yang berbicara tentang Allah mengawasi kita, Allah melihat kita, Allah senantiasa akan menyertai kita. Maka tidak ada ketakutan lagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala Maha memelihara kita, melihat kita, ya, dan juga kita merasa diawasi oleh Allah. Justru ketika kita ini merasa diawasi, kita pun akan sangat hati-hati. Ibarat CCTV jamaah sekalian, ada CCTV gitu ya, itu diawasi terus itu, sehingga melakukan apapun
yang baik kita senang itu terekam. Tapi kalau melakukan keburukan ya kita tidak inginkan karena nanti akan terlihat gitu. Bab muraqabah ini adalah bab di mana siapapun yang mempelajarinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merasa CCTV itu dia kemanapun dilihat, ya, disaksikan, sehingga dia selalu memberikan yang terbaik. Ya. Di antara bab muraqabah itu ada hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Ada 7 golongan di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Kita sudah bahas sama sekalian dari yang pertama Al-Imam Adilun, ya, yaitu pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya senantiasa, ya, senantiasa terpaut pada masjid. Wah, ada kopi nih. Tambah lama ngajinya ini. Kok hanya satu aja ini? Yang lainnya enggak? Oh, belum ya. Ya. Yang lainnya silahkan juga ya. Ngopi, tapi jangan bareng-bareng ngopinya, nanti habis jamaahnya ya. Ada yang nyiapin ya. Kemudian yang keempat sama sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, di mana keduanya dan juga berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahaban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang kelima adalah yang kita akan bahas ini, oh 5 sudah ya, waktu itu contohnya Pak Bekis ya. Ya, 5 sudah ya. Yang kelima itu adalah warajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan tinggi, punya harta banyak, punya pangkat dan jabatan, lagi cantik. Cantiknya kebangetan gitu ya, saking cantiknya cantik sekali ya. Lalu laki-laki itu mengatakan, ini akhafullah, sungguhnya aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan-perbuatan zina. Nah, ini sudah sering ke-6 berarti. Yang ke-6 adalah warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu biyamini. Seorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi ada seorang yang meninfakkan hartanya dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu, atau kebalikannya, tangan kirinya meninfakkan, tangan kanannya tidak mengetahui. Ini bahasa kiasan dari baginda Nabi SAW. Saking rahasianya sehingga yang dilakukan oleh tangannya yang kanan tidak ketahui oleh tangan kirinya. Ya. Orang-orang yang berinfak seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, boleh nggak infak itu
ditampak-tampakkan, boleh nggak kira-kira? Hah? Boleh ya? Infak itu awalnya memang boleh ditampakkan. Makanya perlu ada list misalnya ya. Ada list infak itu nggak apa-apa disebutkan namanya. Si A, si B, si C gitu. Ya. Itu awalnya begitu. Tapi hadis ini memberitahukan kepada kita ya bahwa orang-orang yang mempunyai penyakit untuk ria ya, dilihat orang gitu, disanjung orang dengan perbuatannya, dengan sedekahnya, maka lebih baik disembunyikan ya, lebih baik disembunyikan. Tapi kalau dia niatnya ya dicatat namanya, kemudian diumumkan itu untuk menggugah motivasi kepada yang lainnya, dan itu diperbolehkan ya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ya, silakan dilihat pada ayat 271, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ini bagi orang-orang yang infak, merahasiakan sedekah atau infaknya. Kata Allah, in tubdus shadaqat, ini awal ayatnya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, kata Allah, fa ni'mahi, maka itu adalah baik sekali. Ditampakkan baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi SAW ketika mengumpulkan para sahabat ya ridwanu ajma'in saat Madinah krisis energi air ya, Madinah pernah krisis energi apa? Air ya, sehingga Nabi panggil orang-orang kaya itu, dipanggil, kemudian dikatakan siapa yang mau berderma dan berinfak untuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersedekah air ya, maka orang Arab tuh paling senang sedekahnya sedekah apa? Sedekah air. Membangun sumur biasanya, di atas namakan orang tuanya. Ini banyak hadis ya, barang siapa yang membuat sumur dan sumur itu airnya digunakan untuk kebaikan gitu ya, maka Allah SWT akan ganti nanti di surga. Ini motivasi dari Allah dan Rasul. Jadi saat itu Nabi mengatakan siapa yang mau bersedekah air, maka menantu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab, langsung itu, aku wahai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diperlihatkan, sehingga tapi ini infaknya nggak main-main gitu ya, karena yang nanti akhirnya diakuisisi atau dibeli semuanya ya. Terkenallah sumur ini namanya sumur Ar-Ruman atau Bi'rur Ruman, yang terkenal sekali itu, yang nanti akhirnya menjadi hotel atas nama Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini dulu pernah gempar di Madinah kira-kira tahun 2012 atau 2013. Ada rekening atas nama siapa? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan rekening itu dari dulu itu sampai saat itu sama ya, sampai ada ratusan miliar. Kok bisa ratusan miliar? Sejarahnya dahulu ini juga orang-orang yang wakaf mencontoh ini ya. Wakaf itu tidak boleh berkurang, baik wakaf tunai atau wakaf tanah ya. Jadi kalau masjid ini wakaf atau fasum? Fasum ya, fasum ya. Jadi kalau fasum ini berarti yang banyak pahalanya siapa? Developernya ya, developernya gitu ya. Ya, jadi tapi harus diurus lah. Ini saya kira sudah diurus ya.
legalitas dari masjid ini karena penting itu ya. Saat itu pemilik sumur seorang Yahudi, ya, seorang Yahudi. Di sini juga diperbolehkannya muamalah antara orang-orang mukmin dengan orang-orang Yahudi. Muamalah itu boleh, karena akhirnya Utsman radhiyallahu anhu menawarkan, bagaimana kalau aku itu sewa gitu ya, nanti aku berikan kepada kaum muslimin gitu ya, sehari itu milik kaum muslimin sepenuhnya ya, sehari lagi silakan milik engkau ya, dimiliki oleh engkau. Lama kelamaan ya, karena Utsman itu cerdas, dikatakan, wahai penduduk Madinah, ini sudah aku sediakan air gitu, silakan engkau penuhi tempat-tempat ya di rumah kalian tuh air, pastikan kuat 2 hari. Wah gitu kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena memang perjanjiannya 1 hari milik kaum muslimin, 1 hari lagi milik siapa? Yahudi. Jadi Utsman karena naluri bisnisnya itu jalan ya jamaah sekalian, maka Utsman sangat pandai sekali. Sampai akhirnya harusnya hari yang kedua kaum muslimin mengambil air, yang harapannya nanti si Yahudi ini mendapatkan keuntungan banyak, tapi hari kedua tidak mengambilnya karena sudah dipenuhi itu ya. Maka orang Yahudi merasa rugi. Wah, kalau bisnis seperti rugi saya, kalau begitu aku jual saja. Gitu ya. Tapi tidak mau semuanya gitu. Dibelilah separuh oleh Utsman bin Affan radhiyallahu saat itu. Ya, ini terkait tentang infak dinampakkan. Ya, intubdus shadaqat fa ni'mahu gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau nampakkan sedekah engkau, maka itu lebih baik. Ya. Tapi lama kelamaan terlalu asik. Ya, wah kalau saya jual semuanya berarti aku punya uang yang banyak. Konon katanya sampai senilai 20.000 dinar. Berapa itu 20.000 dinar itu? Kalau sekarang, kira-kira berapa? 1 dinar berapa sekarang? 1 dinar, ada yang punya dinar enggak? 1 dinar berapa? 1 murah banget. 1 dinar itu tertulis 4,25 gram emas. Kalau nggak salah sekarang 5 jutaan atau berapa 1 dinar. Ini tidak ada yang punya dinar sama sekali. Besok coba cari, ada yang bawa internet nggak? Coba berapa, dicek 1 dinar berapa. Dinar yang dikeluarkan oleh Antam yang kecil. Berapa? Iya, harganya. Oh, mahal banget ya. Jadi misalnya sekarang tuh LM ya, yang 1 gram itu logam mulia itu udah di atas 2 juta ya. Iya. Kalau zaman sekalian mau investasi jangka panjang gitu ya dan gampang, ya investasi LM itu. Sebulan 1 gram itu ya, terus itu setahun udah dapat 12 gram itu. Ya. 1 gram itu 2 jutaan lebih ya sekarang. Berarti miliaran berarti ya. Miliaran itu. Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah diakuisisi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, Bi'rur Ruman itu diwakafkan ya kepada Islam, kaum muslimin, diwakafkan itu sampai akhirnya ya, setelah diwakafkan ada lembaga yang menaunginya. Kalau di Saudi ya Kementerian Wakaf, dikembangkan sampai akhirnya punya uang banyak,
dan berdirilah hotel bernama Utsman Ibnul Affan. Sampai hari ini ada, ya masih ada. Dan itu hasil dari hotel itu digunakan untuk mencetak Al-Quran, ya, dengan rosem apa? Utsmani. Jadi kalau kita ke Saudi kemudian masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu ada Quran-Quran yang di ustuah-ustuah itu, ya, di tiang-tiang masjid, sekitar tiang-tiang masjid itu, itu dicetak menggunakan diantaranya dananya milik Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu dari hasil hotel yang dikembangkan. Maka wakaf itu tidak boleh berkurang, kalau bertambah boleh. Ya, sekarang banyak wakaf yang sengketa, padahal sudah diwakafkan sengketa. Saya juga tadi baru menangani kasus wakaf sengketa, udah wakaf, konon katanya udah sertifikat, tapi kita akan cek benar atau tidak, ya, apakah ada nggak di dokumen itu gitu ya, di KUA misalnya, AIW-nya, akta ikrar wakafnya gitu ya. Karena biasanya kalau orang tuanya sudah meninggal, anak-anaknya ini akhirnya apa? Menuntut gitu. Ini saya khususnya sedang menangani masalah wakaf ini. Ya, kalau wakaf itu harus jelas, ya. Contoh saya menangani wakaf yang sangat bagus menurut saya, ya, di salah satu organisasi, sebut saja Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah itu menerima wakaf, ya, rumah sakit wakaf, ya, sekolahan ribuan itu wakaf, dari TK, SD, SMP, SMA itu rata-rata wakaf, ya. Universitas-universitas ini awalnya tanahnya adalah wakaf, dikembangkan terus itu, terus dikembangkan, ya, sampai menjadi salah satu organisasi paling kaya di dunia, ya. Tapi wakaf, ya, wakaf itu tidak boleh berkurang, tapi boleh untuk lebih atau bertambah nilainya, itu boleh. Kalau sudah wakaf tidak bisa diapa-apain karena sudah milik pemilik awal. Siapa pemilik awal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini punya rumah, ya, kita ini punya kantor misalnya, itu bukan milik kita, milik Allah. Kita itu ngontrak, ya, kepada Allah SWT, tapi Allah tidak minta bayaran karena Allah sudah maha kaya raya. Allah hanya ingin hamba-hamba Allah yang ngontrak di bumi Allah itu, gitu ya, itu inginnya hanya sujud aja, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak juga yang tidak mau sujud. Saya pernah sampaikan, ya, iblis tidak mau sujud hanya sekali, jamaah sekalian, hanya sekali saja tidak mau sujud, itu sudah dicap apa? Kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali tidak mau sujud tuh. Banyak di antara hamba-hamba Allah yang dari lahir sampai mati nggak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu hanya ingin hamba-hambanya sujud aja, tidak usah bayar, gitu. Gratis semuanya. Terutama alam semesta ini memang diperuntukkan, ya, Allah ciptakan hanya untuk orang-orang mukmin saja. Ya, hanya untuk orang-orang mukmin saja. Silakan diambil itu, ya, rezeki yang banyak itu untuk sarana ibadah kepada Allah SWT. Singkat cerita, akhirnya wakaf itu, ya, sampai hari ini masih ada. Nah, ini saat Rasulullah SAW mengatakan siapa yang mau berinfak, maka Utsman bin Affan radhiyallahu langsung mengatakan, saya wahai Rasulullah. Ya, itu ditampakkan. Itulah ayat Al-Quran yang berbunyi intubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, ya. Dan jika kamu menyembunyikannya, perhatikan, kita menyembunyikan, tapi sembunyi atau menyembunyikan infaknya itu kamu berikan kepada orang fakir, ya. Wa tu'tuhal fuqara. Jadi infak itu, sedekah itu engkau berikan kepada fakir, orang-orang yang kekurangan.
Ya, fakir miskin diberikan. Kenapa tidak dinampakkan? Makanya saya selalu mohon maaf ini ya, kritik teman-teman itu yang datang itu harus diposting ya dari sedekah-sedekahnya itu. Ya, ya sebenarnya mereka tidak mau diposting-posting itu gitu ya. Itu tapi mungkin ya dengan diposting itu sebenarnya akan membuat banyak sekali yang tergerak misalnya atau sebagai laporan. Nah itu dikomunikasikan ya dengan yang dikasih, karena belum tentu ya. Saya banyak menghadapi ini, ternyata santunan-santunan yatim itu orang tuanya nggak mau datang karena malu ya, karena malu, merasa malu itu. Seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya ya, itu berat sekali karena sudah tidak ada yang menyuplai apa, nafkah ya. Maka istimewa menikahi janda yang ditinggal meninggal apa, oleh suaminya. Ada yang berani nggak di sini? Ini tanyain. Jadi namanya armalah. Siapa yang menikahi janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya, itu 3 keistimewaan sekaligus. Ya, pertama, dia seperti orang yang berjihad. Bayangkan tuh, orang yang berjihad itu. Ya. Yang kedua, kasolatil lail, seperti orang yang sholat terus menerus qiyamul lail. Dan keistimewaan yang ketiga ini luar biasa, kasaum fin nahar, seperti puasa di siang hari terus menerus selama masih menikahi janda itu, karena memang berat banget ya. Kalau saya tahu misalnya sering dialog gitu ya, sering dialog mengisi acara-acara itu, ya Allah itu berat banget. Walaupun mereka ini mungkin punya harta, tapi hartanya menjadi harta anak yatim. Saya kasih contoh, saat Nabi SAW datang dari Mekah ke Yasrib, saat itu pun ketika Nabi tiba di Yasrib masih namanya Yasrib. Baru setelah Nabi SAW menginap di daerah Kuba yang akhirnya menjadi Masjid Kuba itu selama 3 atau 4 hari, kemudian Nabi SAW berjalan lagi ke jantung Yasrib. Maka saat itulah Nabi membangun Masjid Nabawi, dan saat itu berubahlah ya Yasrib menjadi nama Madinatul Munawwarah, dengan Nabi membangun masjid kedua. Nah, masjid kedua ini dibangun oleh Nabi SAW di atas tanah milik anak yatim. Ya, di atas tanah milik anak yatim. Ini anak yatimnya ini dalam sejarah namanya hampir mirip karena kembar, Suhel dan Sahel. Ya, nanti juga ada kuda Nabi SAW dikasih nama Sahel, sehingga dinaikin oleh Nabi SAW itu mudah, terus tidak ada rintangan dan halangan. Kemudian Nabi SAW jamaah sekalian mengatakan, ini tanah siapa? Ternyata tanah anak yatim. Sama anak yatim itu tadinya mau diwakafkan, tapi Nabi nggak terima. Ya, setelah itu mau dihadiahkan kepada Nabi, tidak mau juga. Bahkan disedekahkan juga tidak mau. Nabi akhirnya membeli itu ya, tanah itu seluas 5.000 lebih. Ini dalam sejarah ya pendirian Masjid An-Nabawi itu Nabi sendiri itu. Jadi Nabi beli kemudian diwakafkan, kemudian dibangun oleh Nabi dan juga oleh para sahabat ridwan ajma'in. Berapa? 7 bulan lamanya. Ya, 7 bulan. Ini ada harta anak yatim, Nabi pun tidak berani karena Nabi mengalami menjadi anak yatim. Sejak usia berapa Nabi yatim? Dalam kitab Al-Barjanji itu disebutkan itu. Sejak berapa usia Nabi yatim? 6 tahun. Ada lagi 2 tahun. Ada lagi. Berarti nggak baca kitabnya
Imam Al-Baronji ini di kitab namanya Berjanji. Ya, saya katam untuk kitab Berjanji saat saya masih SD itu. Ya, diajari langsung oleh Kiai Haji Muhammad Fakhrul Razi itu. Berjanji itu bagus kitabnya itu. Ya, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini menjadi nyanyian kan? Menjadi nyanyian ibu-ibu itu. Ya. Kan dikatakan 2 bulan di kandungan ayahnya Abdullah meninggal. Jadi 2 bulan ketika usia di kandungan ya Abdullah meninggal. Baru usia 6 tahun ibunya meninggal. Ya, ketika pulang ziarah dari Abdullah ya sampai ke Habwa, maka ibunya meninggal. Jadilah yatim. Itu berat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi walaupun kaya tetap berat, tidak ada sang suami. Maka lihat ketika Aminah ya Sayyidah Aminah melahirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun yang mau merawatnya, karena kebiasaan orang Arab ya, terutama kebiasaan orang-orang Mekah, setelah melahirkan banyak dari suku-suku pedalaman itu datang ke Mekah untuk mencari pekerjaan ya, yaitu pekerjaannya mulia, mencari orang-orang yang kaya. Kemudian orang-orang yang kaya itu biasanya menyusukan anaknya ya kepada wanita-wanita yang ada di pedalaman itu gitu. Biar apa? Pertama, menjaga bahasa, biar bahasanya itu bagus, dan juga menjaga kesehatan ya. Jadi di Mekah juga sudah tidak bagus karena negara industri sejak zaman dahulu gitu ya. Akhirnya dibawa ke rumah-rumah mereka ya sampai 2 tahun 3 tahun gitu ya. Bahkan Nabi itu tidak ada satupun, karena tahu, dikasih tahu itu walaupun keluarga kaya dari Bani Abdul Muttalib ya, kemudian keturunan suku Quraisy, tidak ada yang mengambil karena tahu anak yatim itu. Sampai akhirnya diambillah oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Ini masih dalam kitab Berjanji itu ya. Diambil oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang yang miskin di kampungnya Bani Sa'ad gitu ya, miskin, kendaraannya juga mohon maaf ya, kendaraan kalau sekarang namanya kendaraan apa? Hah? Ya, kalau sekarang untanya itu kurus, kendaraannya odong-odong lah kira-kira gitu. Ya, lambat jalannya gitu. Karena Halimah Sa'diyah ini ya, ini di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum dikisahkan berangkat lebih duluan karena tahu kendaraannya tidak bisa cepat gitu. Ya, sama suaminya, sama Halimah As-Sa'diyah dan anaknya ya berangkat ke kota Mekah itu. Sampai akhirnya orang-orang yang berangkat akhir-akhir itu bisa menyalip Halimah As-Sa'diyah itu. Halimah As-Sa'diyah baru mau memasuki kota Mekah, mereka udah keluar semua dari Mekah itu, sudah membawa bayi masing-masing. Ya keliling ya ke kota Mekah itu, udah ada ya, kecuali dikasih tahu itu ada tinggal 1 kira-kira begitu ya, tapi anak yatim gitu. Bayangkan itu, tidak mau ngambil ya karena takut ya. Jadi Al-Quran itu menyebutkan keunggulan anak-anak yatim, bahkan disebutkan ada sekitar 17 kali kata-kata yatim dalam Al-Quran itu ya. Cuma sekalian yang dirahmati oleh Allah Taala, sampai akhirnya oleh Halimah As-Sa'diyah diambil, tidak apa-apa lah kita rawat anak yatim. Wah gitu ya, dirawat oleh anak yatim ini, baru diserahkan itu ada keajaiban yang luar biasa. Jadi lahirnya Nabi saja membawa keberkahan. Tidak ada Tuhan saat itu di dunia ini ya yang bisa kuat saat lahirnya Nabi itu. Karena ada api yang disembah oleh orang-orang Majusi ratusan tahun, padam tiba-tiba itu ketika Nabi SAW lahir. Kemudian balkon-balkon yang disembah oleh Kaisar Romawi roboh semuanya. Ya, jadi saat kelahiran baginda Nabi SAW ini ditulis oleh Syekh Safirman Al-Furi dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtumnya. Ya, jadi Tuhannya hanya 1. Wah gitu ya.
di alam semesta itu. Nah, ini contoh yatim itu berat sekali sang ibu itu. Ya, apalagi anaknya banyak gitu ya. Itu perlu ditolong. Makanya mulia betul orang yang merawat anak yatim plus ibunya. Ya Pak Haji ya. Ini penting, ini kita sampaikan, ini hadisnya sahih loh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Ya, jadi jangan hanya anaknya ya. Kalau anaknya nanti khawatir maksiat, ya kan santunan ke rumahnya ya kan. Gitu. Kalau dinikahin kan aman ya kan. Ustaz Iwan gitu ya. Iya mantuk-mantuk ya. Insyaallah ya. Praktekkan ya. Gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada ibu-ibu kan, nanti saya dicegat pulangnya itu. Kemudian waktu intuhfuhal fuqar. Jadi jangan sampai ketika kita bisa menolong orang-orang yang fakir itu akhirnya diomong-omongkan, oh tadi si A itu saya bantu gitu, saya bantu. Itu kalau kedengaran orang yang dibantu itu, maka malu itu orang itu. Maka itu lebih baik apa? Disembunyikan. Inilah makna fahuwa khairul lakum ya. Maka menyembunyikannya itu jauh lebih baik bagimu. Karena orang-orang yang berinfak itu Allah janjikan wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan kalian. Jadi ada kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kita yang dihapus oleh sedekah kita. Tapi tidak semuanya itu. Karena ada dosa-dosa yang dihapus karena wudhu kita, dosa-dosa yang dihapus karena sholat kita, dosa-dosa yang dihapus karena kita berbuat baik kepada orang tua kita, ya wabil walidaini ihsan. Ada dosa-dosa yang dihapus karena kita ya berbuat baik kepada aqarib, tetangga-tetangga kita. Karena ada juga dari hamba Allah jamaah sekalian ya yang berbuat baik kepada Allah tapi dengan tetangganya dia cuek ya, dengan tetangganya nggak peduli. Ternyata ini kata Nabi menjadi penghuni neraka. Hati-hati loh ini. Dia ibadahnya luar biasa kepada Allah, tapi sama tetangga-tetangganya tidak peduli. Udah pokoknya dia ibadahnya mantep lah pokoknya gitu. Kata Nabi itu menjadi ahli neraka. Ketika ditanyakan oleh Nabi SAW, ya Rasulullah, aku punya tetangga yang ibadahnya itu luar biasa, tapi dengan tetangganya nggak peduli, bahkan dengan tetangganya itu dia mencibir. Wah, kamu nggak pernah pergi ke masjid, wah misalnya gitu ya. Jadi lesannya ini tidak bisa menjaga perasaan tetangga-tetangganya, maka kata Nabi, fahuwa min ahlin nar, dia menjadi ahli neraka gitu. Padahal hebat ibadahnya kepada Allah SWT. Maka tidak boleh kita ini hebat saja gitu ya, hubungan secara vertikal kepada Allah SWT, tapi horizontalnya nol. Atau kebalikannya, horizontalnya dengan sesama manusia itu bagus, tapi vertikalnya tidak bagus. Makanya dua-duanya harus seimbang. Ini makna dalam surat Al-Baqarah ayat 200 itu Rabbana, dan 201 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi harus bagus ya, jamaah sekalian. Ndak bisa ibadahnya itu mempeng gitu ya, tapi dengan masyarakat tidak pernah bersosialisasi ya, dia merasa eksklusif gitu ya. Nah, itu juga ditambah lagi kalau bersedekah disebut-sebut, wah ini bisa membuat luka orang-orang yang di hatinya, luka orang-orang yang dibantu itu. Jadi ada sedekah yang kata Allah yakaffiru ankum min sayyiatikum, sebagian saja ya dihilangkan oleh Allah SWT. Karena ada dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba tapi dihapusnya dengan berjalan ke masjid
gitu ya, dengan apa namanya ibadah-ibadah yang lain ya. Tapi jamaah sekalian, ada sedekah yang wajib untuk ditampakkan. Apa itu kira-kira sedekahnya? Yang wajib, hukumnya malah wajib ditampakkan itu. Zakat ya. Zakat itu wajib hukumnya untuk ditampakkan. Karena di situ ada apa namanya ijab dan kabul. Aku zakat ya sekian itu ditampakkan. Ya, bahkan harus tercatat itu karena harus dilaporkan. Jadi kalau zakat itu boleh atau bahkan apa namanya wajib untuk ditampakkan ya jamaah sekalian. Ibadah juga boleh harus ditampakkan ya. Apa yang ibadah harus ditampakkan? Haji, apalagi seperti ini sholat ya. Nikah ya, nikah harus ditampakkan ya. Mak ada yang nggak ditampakkan? Ya ibadah ya. Walaupun nikah siri itu ditampakkan, tapi tidak banyak yang menghadiri, hanya orang-orang tertentu saja. Dia tidak mau riak karena punya istri lebih dari satu, ya cukup satu aja yang ditampakkan ya. Jadi ada ibadah yang tidak boleh ditampakkan. Ya, ibadah-ibadah sunnah itu tidak boleh ditampakkan. Maka Nabi SAW bersabda, ya, afdalus shalah ba'dal fariidhah fi baitikum. Ya, kama qala Rasul Muhammad SAW. Seutama-utama sholat setelah fardu adalah di rumah kalian. Jadi sholat sunnah itu, ya bagusnya mana di rumah. Ya di masjid itu dia apa namanya sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Tapi kalau sini rumahnya jauh seperti Pak Haji ya udah ketinggalan Pak Haji ya kalau sholat sunnah di rumah ya. Tapi memang asalnya sholat sunnah itu disembunyikan ya, terutama sholat qiyamul lail itu nggak usah diceritakan lah gitu ya, kecuali kepada orang-orang tertentu karena dia yakin misalnya dengan dia menceritakan qiyamul lail ada keberkahan, ada keistimewaan, orang-orang tertentu saja boleh untuk memberikan apa? Motivasi. Sama dengan sedekah tadi, ya. Kalau dinampakkan itu baik, tapi juga disembunyikan itu lebih utama kalau diberikan kepada orang fakir miskin. Tapi ketika kita ramai-ramai itu boleh silahkan, tapi harus yakin kita bisa menjaga apa? Hati kita. Karena tidak ada orang yang tahu ya hati kita selain hati kita itu sendiri. Ya kalau kita ada riya, ya segera tepis istighfar. Semua orang kan potensi untuk dipuji ya, untuk dihormati ya, untuk menampakkan itu. Ya tapi kalau kita sudah tahu segera itu istighfar. Wah, jangan sampai itu hilang ya sedekah infak kita. Jadi sekali lagi ada amalan-amalan yang apa namanya perlihatkan, juga ada amalan-amalan yang disembunyikan. Dalam tafsir As-Sa'di ya dikatakan ketika mentafsirkan surat Al-Baqarah ayat 271 itu, jadi ada sedekah-sedekah yang boleh ditampakkan, ada juga sedekah-sedekah yang harus disembunyikan karena khawatir ketika ditampakkan itu menyakiti orang yang sudah kita bantu ya. Tapi juga ada ibadah-ibadah yang mahdhah yang ditampakkan. Seperti sholat wajib seperti ini harus nampak, ya kan? Karena berjamaah, ya. Tapi sholat sunnah ya disembunyikan. Puasa itu Ramadan harus ditampakkan itu puasa, itu ya. Jadi tahu bahwa kita sedang puasa. Tapi kalau saum sunnah enggak, makanya kan orang enggak tahu. Ketika saum sunnah tahu-tahu diajak makan. Kalau jamaah sekali ini diajak makan kira-kira gimana? Saum sunnah ini besok Senin, tiba-tiba diajak makan aja. Mau nggak? Mau berbuka nggak kira-kira? Mau berbuka ya. Sunnahnya memang begitu agar tidak menyakiti orang yang mengajak apa? Makan. Ya. Tapi nanti setelah makan dilanjutkan puasa lagi. Wah tadi terkadang kita itu mau menyembunyikan gimana ya, gitu ya. Ya
komunikasikanlah dengan sebaik-baiknya, karena memang ketika kita diajak makan ya, terutama dalam walimatul urs ya, walimatul urs itu ada sunnah yang kita makan ya, ketika ada orang menikah itu puasa suruh batalin itu ya, ketika diundang wali matul. Tapi silahkan dikomunikasikanlah, karena memang sudah terbiasa mungkin gitu ya. Sama sekalian komunikasi saya, mohon maaf tidak makan tidak minum ya, karena apa, berpuasa, tapi dengan cara yang bagus lah, biar tidak menyinggung apa, perasaan orang yang menghidangkan itu gitu ya. Memang sunahnya dibatalkan kalau diajak apa, makan itu ya. Setiap Senin diajak makan, Kamis diajak makan, kan repot juga kita puasa ya. Ya jangan sekalian. Tapi itulah indahnya Islam itu ya. Tidak boleh ada yang terluka, yang tersakiti hati, kan orang juga tidak tahu gitu ya. Orang tidak tahu. Begitulah Islam menjaga agar kita ini saling tidak menyakiti satu sama lainnya. Sedekah pun juga sama ya. Ini dalam surat Al-Baqarah 271 ketika tafsirkan di dalam tafsir As-Sa'di ya, beliau mengatakan demikian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita belum bisa menjaga hati kita, boleh ya disembunyikan untuk infaknya. Tapi kalau mau ditampakkan lebih baik, karena ayat ini pertamanya berbicara tentang menampakkan infak ya dan sedekah kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian. Dan insya Allah satu lagi ya, terakhir terkait tentang hadis ya, 7 golongan yang akan dinaungi di mana tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang laki-laki ya yang berzikir pada malam hari, fafadat ainahu, tidak tahu matanya itu meleleh ya, nangisnya itu karena saking bahagianya ya, saking bahagianya, saking apa namanya, tentramnya malam hari itu, saking terima kasihnya kepada Allah, nangis itu ya. Tangisan-tangisan, tetesan-tetesan apa namanya, air mata itulah yang akan menaungi dirinya nanti di mana tidak ada naungan dari Allah SWT. Maksudnya apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan kita bisa hadir ya, menyelesaikan hadis yang ke-7 ini ya, 1 bulan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa formularis subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.